Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 Pendidikan Biologi Universitas Khairun tahun 2021. Dengan ini saya mempersembahkan video PPL pertemuan pertama dengan materi pembelahan sel. Saya menggunakan proses pembelajaran daring dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada perangkat pembelajaran satu ini terdiri atas RPP pertemuan 1, yang kedua LKPD pertemuan 1, yang ketiga instrumen penilaian pertemuan 1, yang keempat bahan ajar, dan yang kelima adalah media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Nak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menerima pembelajaran hari ini ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan 5M ya. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya doa. Kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Nahmat. Iya, jadi Ibu mau mengabsen dulu. Tadi Ibu sudah share link ke grup WA-nya. Sudah diisi semua. Ya, alhamdulillah. Yang di sini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang pembelahan sel, anakku literasi dulu ya. Seperti kalian, Ibu juga mau share screen. Ya, sudah selesai literasinya, sudah selesai baca bukunya, Nak? Ya, Bu. Iya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. KD-nya itu 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, dan KD keterampilannya menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Ya, Nak ya. Nah, untuk KD ini, Ibu mau bertanya ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Siapa yang bisa sebutkan tingkat organisasi kehidupan? Saya, Bu. Ervina. Organisasi kehidupan sampai terbentuk suatu individu, yaitu dari sel, kemudian membentuk jaringan, kemudian organ sistem, kemudian sistem organ dan individu. Oke, bagus sekali ya. Jadi dari sel, nanti selnya memperbanyak diri, kumpulan dari sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian dari organ membentuk sistem organ, dan membentuk satu individu. Nah, bagaimana cara sel itu memperbanyak dirinya, Nak? Sel dapat memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Iya, bagus sekali. Semangat sekali ya ini hari ya. Jadi bagaimana cara sel memperbanyak diri, yaitu dengan cara pembelahan ya, dengan cara membelah dirinya dari satu sel induk itu menjadi 2 sel anakan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tujuan pembelahan sel dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Nah, setelah mengamati video, peserta didik dapat mengumpulkan data pengamatan video pembelajaran, menyajikan hasil pengamatan video, dan dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan video dan literasi tentang pembelahan sel dengan benar. Nah, ini nanti dengan diskusi dan presentasi ya, Nak ya. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL ya, Problem Based Learning, dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Adapun penilaian yang digunakan, ini ada penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotorik ya. Jadi afektifnya ini Ibu akan ambil penilaian sikap anak daku semua selama proses pembelajaran, dan penilaian kognitifnya ada nanti Ibu kasih soal atau soal latihan ya di akhir pembelajaran, dan penilaian psikomotoriknya Ibu akan ambil nilai diskusinya ya dengan presentasinya. Jadi anakku harus aktif semua. Paham ya, Nak ya? Bu. Nah, anakku suka semua menonton tidak? Suka, Bu. Nah, Ibu ada tontonan ini. Jadi anakku mencermati nanti ya. Anakku mencermati semua yang ada pada video tersebut ya, permasalahan-permasalahan apa yang ada pada video pembelajaran ini nanti kita lihat, kemudian kita akan diskusikan. Kita bisa menjadi lebih baik, atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh.
proses yang membagi suatu sel itu menjadi 2 atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan, berpanjang, dan reproduksi. Adalah konsep meiosis disebut sebagai pembelahan. Fase pembelahan meiosis dengan fase-fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Ya, profase 1 ya, Nak ya. Yang pertama membran inti mulai rusak dari bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Gelendong pembelahan. Yang kedua, bangunan kromatin menjadi padat dari kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan sila atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non saudara. Tahap berikutnya yaitu profase 1. Ini prometafase 1 ya. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahapan anafase 1. Fase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian, dan itu mulai berbentuk kembali dan sitogenesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Pertama, profase 2. Di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan anafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2 yaitu tahapan kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terburai membentuk kromatin dan sitogenesis terjadi. Yaitu pembelahan secara mitosis. Ya, ini pembelahan mitosis ya, Nak ya. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel hidup. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel hidup antinya. Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama termasuk jumlah kromosom. Kromosom yang dibentuk oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Diploid. Diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosom yang pasang. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Pembelahan mitosis adalah Sudah ya, sudah selesai menonton ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, ada permasalahan-permasalahan pada video tadi tersebut ya, video pembelajarannya. Jadi, untuk itu selanjutnya Ibu akan membentuk anakku dalam kelompok ya, 4 kelompok itu. Jadi 4 kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang ya, Nak ya. Nah, jadi nanti kita berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu kasih di grup ya, di grup WA-nya. Jadi kita lihat Ibu sudah share tadi LKPD di grup WA-nya ya, Nak ya. Oke. Jadi perhatikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Dea, Rizka, Giska, dan Abdi. Kelompok 2 Afdalia, Aldi, Fitri. Kelompok 3 Asmita, Vika, Atika, dan Akwan. Kelompok 4 Anura, Ahmad Rial, dan Ervina. Ya, jadi Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD baru kita presentasi. Ya, silakan klik tautan video berikut ini. Jadi anakku bisa klik sendiri di situ ya. Di HP-nya, di situ yang sudah Ibu berikan LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang kita mau presentasi. Siapa yang mau duluan presentasikan? Nomor pertama, nomor 1. Kelompok 1, presentasikan nomor 1. Deskripsi tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel yaitu untuk reproduksi, perbaikan sel-sel yang rusak dan reproduksi sel. Oke, untuk tujuannya pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan reproduksi sel ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya. Yang bagian B-nya dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Rizka. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik dalam manusia. Tujuan dari pembelahan ini untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Jumlah kromosom sel anakan bersifat diploid. Pembelahan sel mitosis berlangsung dalam 1 tahap. Tahapnya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis merupakan pembelahan reduksi karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Tujuannya untuk membutuhkan gamet, ovum, dan sperma. Menghasilkan antara anak yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom sel induk dan bersifat induk. Dari kelompok berapa yang mau menanggapi atau ada yang mau ditambahkan? Ya, Ya, coba Bu. material. Yang saya menanggapi Bu pada meiosisnya Bu. Pada meiosis itu ada ciri-ciri fase meiosis 2 Bu.
Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap berupa pada meiosis 1, yaitu pada fase profase 2, kromatif kembali masih melekat pada tiap stomer kromosom. Dan pada fase metafase 2, setiap kromosom yang memiliki 2 kromatif meredam pada bidang ekuator. Dan pada fase 2, benang-benang spindle mulai menarik kromatif menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya kromatif terpisah ini kini disebut kromosom. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Iya, jadi perhatikan ya. Jadi sebelum tahap mitosis, pembelahan mitosis, sebelum tahap profase awal itu didahului dengan yang namanya tahap interfase ya nak ya. Tahap interfase. Nah, ini ada 3 tahap. Ada GAP 1 di sini sel sedang mengumpulkan energi, dan fase yang kedua itu fase sintesis. Ini terjadi duplikasi DNA, dan GAP 2 ini sel siap memasuki proses mitosis. Baru dimulai dengan profase, metafase, ya, anafase dan telofase. Kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri. Nah, sedangkan kalau pada fase meiosis itu hanya terjadi pada sel atau jaringan induk gamet pada saat pembentukan gamet. Kemudian fase mitosis itu pembelahan mitosis hanya terdapat pada satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Sedangkan kalau fase pembelahan meiosis itu terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan yang terakhir, pembelahan mitosis itu hasil akhirnya dari pembelahan satu sel melalui mitosis itu adalah 2 sel yang baru ya, yang sama kromosomnya dengan induknya. Sedangkan kalau meiosis itu hasil akhir dari pembelahan satu sel melalui meiosis adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Nah, bagaimana anakku? Sudah jelas? Semuanya alhamdulillah ya. Kalau sudah jelas semua, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan nak. Kesimpulan dari seluruh materi ini. Ayo ya. Tujuan pembelahan sel untuk pertumbuhan perbaikan sel-sel yang rusak dan produksi sel. Poin yang kedua, tahap-tahap pembelahan mitosis yang profase dan metafase. Yang keempat, tahap pembelahan mitosis yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang kedua yaitu meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Poin selanjutnya yaitu perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Itu pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induk. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel yang jumlah kromosomnya setengah jumlah kromosom induknya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahayu. Sudah bisa buat kesimpulan ya. Bagus sekali nak ya, sekalian aku. Iya, jadi hari ini Ibu sangat senang sekali karena anakku sangat aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Senang ya belajar hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu mau kasih latihan tugas. Ibu sudah share di WA grupnya anak-anak ya. Kalau sudah selesai langsung dikirim ya nak ya. Iya, waktunya habis. Sudah selesai nak? Ya, Bu. Tadi hari ini kita sudah presentasi, sudah diskusi, sudah presentasi, sudah membuat kesimpulan, sudah mengerjakan soal latihan. Pada pertemuan selanjutnya itu adalah gametogenesis. Jadi anakku merangkum tentang materi gametogenesis ya nak ya. Hari ini Ibu senang sekali karena anakku aktif semuanya ya, belajar ya. Presentasinya tadi juga bagus sekali, diskusi bersama temannya juga bagus sekali ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa hamdalah dulu ya. Silakan nah material dipandu temannya. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.